Rekam. Baik, Hmm. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak, Bapak Ibu guru yang hebat, yang bersemangat. Tadi saya katakan seluruh Indonesia. Alhamdulillah bisa bergabung di room ini melalui Zoom, mengikuti diklat komunitas belajar PKGI yang sudah tercantum pada PMM. Pada kali ini kita menyelenggarakan webinar, ya, bukan diklat tapi webinar nasional yang keempat, ya Bapak Ibu sekalian. Materi yang kita angkat yaitu ingin mengeksplorasi secara holistik, ya, tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada Canva AI yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Karena memang kalau kita amati dari sekian aplikasi ataupun software, Canva ini rupanya memang didedikasikan untuk guru, ya. Tidak hanya di Indonesia, mungkin juga di luar negeri, karena fitur-fiturnya itu sangat menunjang pada eh, permasalahan dan kebutuhan kita. Sehingga sangat tepat kalau dulu diusulkan oleh Bu Neni bagaimana suatu ketika kita eksplor fitur-fitur yang ada pada Canva, terutama yang AI, dengan mengetahui secara keseluruhan dari fitur-fitur Canva AI ini, Bapak Ibu bisa mengeksplorasi sendiri atau mungkin suatu ketika nanti kita angkat pada judul webinar maupun diklat yang akan datang. Dan harapannya kemampuan kompetensi sesuai dengan program kita ini adalah PKGI, peningkatan kompetensi dalam hal ini adalah kompetensi profesional guru Indonesia, itu insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Jadi kalau Bapak Ibu rutin mengikuti diklat di Kombel PKGI ini, harapannya semakin pandai tentunya, ya. Tidak sekedar banyak sertifikatnya, tapi juga harus harus pandai, karena sudah sering kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi atau permasalahan yang up to date di sekolah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyelenggarakan webinar hanya 1 hari, ya Bapak Ibu. Diingat-ingat nanti kita akan rutin menyelenggarakan kegiatan itu 2 kali. Awal bulan itu adalah webinar, lalu pertengahan bulan condong ke akhir itu adalah diklat. Ini kita terinspirasi bahwa Bapak Ibu itu memang rupanya harus memenuhi dua unsur itu setidaknya, mau unsur yang lain mungkin juga ada observasi dan sebagainya, ya. Tapi kita bisa membantu dua unsur itu, yaitu sertifikat untuk webinar dan diklat, ya. Dengan harapan kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, ilmunya akan dapat selain sertifikat itu. Harapannya seperti itu. Kalaupun belum sempat, ya nanti insya Allah akan bisa di-share rekaman oleh Pak Uni. Ya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita lakukan pembukaan terlebih dahulu. Setelah itu nanti sesi oleh Bu Neni dari awal hingga akhir, kurang lebih ya 1,5 jam begitu. Ada tanya jawab. Setelah itu insya Allah langsung dibagikan sertifikat siang hari ini. Paling lambat mungkin jam 3 atau kurang itu Pak Edi sekarang ini sudah siap meluncurkan. Tapi ya jangan sekarang. Pak Uni sudah siap meluncurkan daftar hadirnya, gitu ya. Tapi syarat yang paling utama itu adalah Bapak Ibu harus ngecek datanya di Excel online yang di-share oleh Pak Edi itu. Kalau di situ salah, di sertifikatnya salah. Kalau di situ nggak ada namanya Bapak Ibu, ya tentu saja nggak bisa diterbitkan, gitu loh, ya. Dimohon dipahami Bapak Ibu ini, karena begitu selesai banyak yang komplain, Pak, saya nggak dapat sertifikat.
cek ternyata namanya nggak ada. Ya, baik Bapak Ibu, pembukaan ini eh, langkah-langkahnya yang kita tempuh yaitu satu, nanti menyanyikan Indonesia Raya, membacakan rundown-nya, berikutnya berdoa, setelah itu nanti baru masuk acara inti. Baik Bapak Ibu, eh, mengawali dari webinar nasional yang keempat ini, marilah webinar ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo Pak Edi. Iya, Pak. Mohon izin untuk share screen. Monggo Pak. Aku jiwanya bangga badannya untuk ini sejarahnya. Mati Pak. gimana Pak Edi? Ya, baik Pak Edi. Mungkin karena trouble ya, kita anggap cukup sudah melebihi separuh ya. Baik, kita lanjutkan ya, Bu Neni ya. Baik Pak Edi, jadi ini kita anggap sudah cukup karena ada permasalahan teknis. Jadi Bapak Ibu, hari ini tidak ada rundown yang khusus, cuman kegiatannya adalah pembukaan nanti, penyampaian materi oleh Bu Neni, setelah itu nanti ada tanya jawab, lalu ada pemotretan yang akan dilakukan oleh Pak Oni, berikutnya penutupan, setelah penutupan nanti pembagian sertifikat, dan Pak Oni mungkin sudah siap eh, yang melampiri sertifikat, itu ada pengembangan diri, ada undangan untuk kepala sekolah, ada hasil foto-foto, ya kalau tidak bisa langsung mungkin ya agak sore begitu, tapi kalau sertifikat insya Allah paling tidak jam 3 nanti itu sudah selesai. Ya. Baik, untuk diketahui Bapak Ibu, setiap kali webinar kita ini menerbitkan sertifikat yang setara dengan 4 poin. Jadi kemarin juga masih banyak bertanya kira-kira berapa itu 4 poin. Sedangkan kalau diklat nanti kita selenggarakan tanggal 24 Juni itu nanti waktunya tidak sehari. Kalau sehari ini 4 poin, kalau diklat itu bisa dibilang 4 hari. Jadi yang melalui Zoom itu 2 hari, lalu pembimbingan di WA itu 2 hari, kita tambah money kurang lebih ya itu nanti akan mendapatkan 8 poin atau setara dengan
32 JP ya Bapak Ibu. Itu kemarin banyak yang bertanya, maka penjelasannya kurang lebih seperti itu. Baik Bapak Ibu, pada pembukaan ini marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita sampaikan baik yang disampaikan oleh Bu Neni nanti mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sebagai amal jariah, sedangkan panitia ini yang memediatori mudah-mudahan juga dapat pahalanya. Sedangkan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan akan mendapatkan pahala juga selain ilmu sertifikat pahala. Ini banyak loh ya. Dan pahalanya ini, insya Allah ini ada keberkahan. Ya. Ini sedikit saja dulu Bapak Ibu. Orang belajar itu kalau ada gurunya, itu insya Allah selain dapat ilmu, dapat berkahnya. Kalau Bapak Ibu belajar saja tanpa guru, misalnya menggunakan YouTube ya, itu hanya dapat ilmunya saja, berkahnya nggak dapat. Ya, ya. Jadi ini sekarang kan ada gurunya, yaitu Bu Neni. Insya Allah nanti dapat ilmu, dapat keberkahan, dan dapat sertifikat tentunya. Dapat teman juga ya. Ini ya. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk yang beragama Islam bersama-sama dengan saya. Sedangkan yang beragama lain, monggo menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sifati sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Raditu billahi robba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Doa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama-sama. Saatnya sekarang sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Neni sampai akhir nanti kurang lebih ya 1 jam setengah. Monggo Bu Neni dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, baik. Saya akan langsung aja nih Pak Bambang ya. Jadi saya share screen. Ya. Saya sudah bisa share screen ya. Bisa. Share screen. Mana filmnya ini? Ya, ini layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Di sini hari ini kita akan mengeksplor ya atau mengulik salah satu keistimewaan dari kita belajar Canva, yaitu belajar Canva AI, di mana Canva AI ini sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu untuk kita sebagai seorang pendidik ya. Ini kalau ini saya minimize, bisa enggak ya? Ngono ta? Yo. Wis sak duwemu wis sak karepmu. Saya mau share screen ini, share presentasi ini bisa ya? Bapak Ibu. Present. Sudah kelihatan ya? Layar saya ya, layar penuh. Sudah bisa. Sudah. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Canva AI. Jadi sekarang lagi ngetrend ya AI ini, karena memang AI ini luar biasa. Bahkan yang punya Microsoft, CEO-nya Microsoft itu menyumbang 4 triliun gitu Bapak Ibu awal bulan Mei kemarin itu
ke Indonesia untuk pengembangan AI bagi Indonesia di pengembangan AI di Microsoft ya di Indonesia. Mengapa? Karena memang luar biasa sekali. Sekarang kan komposer itu cukup juga menggunakan AI bisa menghasilkan musik, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, AI itu adalah kecerdasan buatan atau bahasa lainnya artificial intelligence, Bapak Ibu ya. Di mana AI ini adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan algoritma atau teknologi untuk membuat mesin atau sistem komputer atau aplikasi atau software. Nah, ini istimewanya yang mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, semua sekarang bisa dikatakan hampir semua aplikasi itu ada fitur AI-nya, termasuk Canva ini, Bapak Ibu. Ini ini saya rilis kalau nggak salah tengah bulan Mei. Mungkin sekarang sudah ada lagi yang baru ya. Kalau dari yang saya rilis ini ada 25 fitur Canva AI. Ini tengah bulan Mei lalu, Bapak Ibu. Di AI di Canva nama AI itu diistilahkan sebagai magic ya. Jadi ada magic design, ada magic media ya, magic eraser, magic expand dan lain-lain. Nah, kalau saya rangkum ini ada sekitar 25 ya. Di mana nanti mungkin kita nggak mungkin ya Bapak Ibu dalam waktu 1,5 jam bisa mengeksplor semuanya. Nanti yang akan kita eksplor itu yang sering kita gunakan ya. Di antaranya nih Bapak Ibu ya, kalau kita mau mendesain presentasi, kita bisa menggunakan Magic Design. Kalau kita mau mengedit image, nah ini AI image-nya Canva itu sangat keren Bapak Ibu. Nanti ini kita akan demokan ya. Ada background remover. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu sudah kenal dengan background remover. Tapi ada tambahan lagi. Magic eraser, magic expand, magic edit, magic grab, grab text ya. Kalau background remover pastinya akan menghapus background dari gambar ya. Kemudian kalau magic eraser ini menghapus elemen gambar. Misalnya saya nggak suka kepalanya, saya nggak suka badannya, saya mau ngambil kepalanya. Nah ini bisa dihapus Bapak Ibu dengan menggunakan magic eraser. Kemudian kalau magic expand, misalnya kita punya foto hanya setengah badan gini Bapak Ibu. Nanti bisa kalau kita gunakan magic expand oleh Canva AI dikasih separuh badannya ini. Ada kakinya, ada bajunya, ya itu menggunakan fitur Magic Expand. Kemudian juga ada fitur Magic Edit. Ini misalnya robotnya bajunya warnanya biru, nggak pakai baju nih ya. Robotnya mau kita kasih baju. Nah ini kita menggunakan Magic Edit. Kemudian Magic Grab. Grab itu mengambil ya. Jadi kalau saya punya sebuah gambar, misalnya gambar ini mengganggu ini ya. Ini dunia lainnya. Biasanya ada ini ya, ada orang lain yang tidak kita sukai dalam sebuah gambar ini. Maka kita bisa menghapus orangnya ini dengan menggunakan Magic Grab. Jadi di Magic Grab gambar-gambarnya nanti bisa dipindah-pindah posisinya yang nggak suka bisa dihapus. Kemudian Grab teks. Nah, kalau grab teks ini yang diambil hanya teksnya. Kalau ini misalnya sebuah image, saya nggak suka backgroundnya, saya butuh teksnya. Nah, itu kita menggunakan grab text. Kemudian selain itu juga ada magic switch nih ya di menu resize dan magic switch di Canva. Nah, ini tujuannya fungsi utamanya dia bisa mentransformasi dari PPT misalnya mau dijadikan dokumen atau sebaliknya. Jadi dari dokumen mau dijadikan PPT. Kemudian ada juga, nah kalau tadi itu gambar, yang sekarang ini edit video ini istimewa banget. Ya, kita nggak perlu pakai keluar dari Canva. Ada background remover sama fungsinya dengan image di menu image ini, tetapi ini yang di remover backgroundnya video. Jadi kalau ada video, misalnya videonya itu kita nggak suka backgroundnya, kita bisa menggunakan ini. Jadi kita ambil orangnya saja di video itu. Backgroundnya di remover, dihapus. Itu bisa menggunakan eh, di menu edit video. Kemudian ada di menu audio itu ada beat scene.
BitSyn ini adalah sinkronisasi suara. Jadi kalau kita punya, misalnya mau presentasi nih ya, kita buat media presentasi di Canva, kemudian kita masukkan eh, musiknya, background musiknya. Nah, biar antara background musik dan gambarnya ini matching, maka kita pakai fitur bit sinkronisasi atau BitSyn. Sehingga nanti gambar yang pertama ini tulisannya singkat, nggak perlu lama-lama, maka cukup sedikit durasi waktunya. Yang gambarnya butuh ada teks-teks orang baca gitu ya. Nah itu eh, waktunya lebih panjang. Nah itu menggunakan di menu audio BitSyn. Nanti akan saya tunjukkan Bapak Ibu ya, ini cuma garis besarnya aja. Kemudian di menu elemen juga ada rekomendasi ajaib. Jadi magic rekomendasinya, kata kunci rekomendasinya. Dengan memberikan satu kata kunci, maka kita akan mengeluarkan ya elemen-elemen, misal elemen itu adalah bagian dari sebuah desain ya yang kita butuhkan sesuai dengan kata kunci kita. Kemudian, nah ini Canva Assistant. Jadi Canva Assistant sama dengan AI-nya Canva juga. Jadi asisten kita, user penggunanya. Ada Magic Write. Magic Write ini sama dengan Chat GPT. Jadi kita kalau membuat media pembelajaran atau membuat soal ya atau membuat modul, nggak punya bahan, udah kita tanya aja dengan menggunakan kita tanya ke Canva Assistant dengan menggunakan Magic Write ya. Kemudian, nah kalau yang ini di menu aplikasi di apps-nya itu yang sering nanti akan kita gunakan itu kalau saya rangkum ada ini minimal ya Bapak Ibu ya ada beberapa ini. Tapi nanti banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeksplor. Nanti kalau ini sudah paham, pasti nanti yang fitur-fitur AI apps-nya aplikasi AI yang pihak ketiga ya Bapak Ibu ya. Kalau ini pihak ketiga tapi input di Canva pihak ketiga tapi input di Canva. Jadi kita nanti tetap mendesainnya di Canva. Ada Heigen AI Avatar, ada di.id AI Presenter. Ini dua-duanya sama. Fungsinya untuk membuat avatar AI seorang presenter. Jadi misalnya media kita mau dikasih presenter seperti dunia apa penyiar-penyiar di TVR itu ya, MC di TVRI itu ya, di TV ya, di TV itu ada presenternya. Nah, ini kita pakai ini. Eh, saya tunjukkan sedikit kelebihan dan kelemahan. Kalau di .d.id semakin ke sini itu mungkin akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Karena kalau di menu aplikasi ini semuanya harusnya berbayar. Tapi kita bisa menggunakan versi free-nya, gratisnya. Dengan nanti saya tunjukkan ya saya ambilkan satu mungkin text to speech yang saya temukan. Nanti kita pakai akun akun yang temporer, yang tidak resmi, hanya sementara. Jadi kita pakai email temporer Bapak Ibu. Nah, kalau di .id AI Presenter itu hasilnya videonya, video avatarnya itu banyak watermarknya. Watermarknya itu nggak satu, tapi banyak menyebar rata. Jadi itu menurut saya tidak saya rekomend sih. Tapi hasilnya juga bagus Bapak Ibu. Dan satu kali akun itu dapat 20 kalau nggak salah. 20 token ya. 20 token untuk membuat presenter. Nah, saya lebih suka menggunakan Heigen AI Avatar. Kalau Heigen ini, watermarknya cuma kecil yang bisa kita custom sehingga nanti hilang seolah-olah kita pakai kita buat dengan tools yang keren gitu ya tools yang wow gitu untuk membuat sebuah video AI padahal kita cuma pakai Heigen AI Avatar di Canva. Kemudian yang juga mungkin kalau Bapak Ibu mengenal Bing Image Creator di Canva juga ada namanya text to image. Fungsinya sama dengan Bing Image Creator. Jadi membuat gambar AI, merubah teks itu namanya prompt ya. Bahasa programnya, teksnya diubah menjadi gambar. Namanya text to image. Sama dengan ini, sama dengan Bing Image Creator juga, ataupun fitur-fitur video AI yang lainnya seperti Leonardo, Runway, dan lain-lain ya.
itu ada juga fitur text to video. Jadi kita membuat teks to prompt-nya Bapak Ibu. Kalau AI, perintahnya, bahasa programnya namanya prompt. Perintah AI-nya untuk mewujudkan keinginan kita itu namanya prompt. Nah, kita cukup membuat prompt-nya dengan menuliskan teksnya, kemudian bisa diubah jadi video. Kemudian ada text to speech. Nah, kalau text to speech itu hampir sama dengan dua ini. Kita ngetikkan prompt-nya aja, nanti ada orang yang speech ya, yang berbicara. Orang yang berbicara, saya tunjukkan contohnya. Hampir sama ini ya, tiga-tiga ini hampir sama. Kemudian ada translate. Nah, ini tanpa AI juga translate ini. Luar biasa Bapak Ibu, kita nggak perlu satu-satu mentranslate. Misalnya kita menggunakan Magic Design ini ya. Membuat media atau membuat presentasi menggunakan Magic Design. Tapi kita nemunya bahasa Inggris di Canva. Cara membuat Magic Design-nya dengan memasukkan teks ya ini ya. Di Canva Assistant juga bisa, langsung di menu utamanya juga bisa. Nah, kita nemunya bahasa Inggris. Nah, kita pakai fitur Translate. Dalam satu kali klik, semua bahasa Inggrisnya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira itu Bapak Ibu fitur Canva AI yang akan membantu kita untuk tugas-tugas kita sebagai seorang guru ya. Jadi untuk pembelajaran tugas utama kita sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu di di kolom chat itu sudah saya berikan paparan ini ya. Tapi ini kan paparannya dalam bentuk PDF kalau nggak salah. Cuma link-linknya tuh bisa diakses. Ini langsung aja kita ke slide berikutnya. Nah, Magic AI itu adanya utamanya ditaruh di menu Magic Studio Bapak Ibu. Yang tadi saya bicarakan ada 25, ini baru saya tulis berapa ini ya. Tapi ini pengembangannya nanti jadi 25 fitur AI tadi. Itu dikumpulkan di Canva, diberi room atau ruangan yang namanya Magic Studio. Jadi kalau kita mau bermain-main dengan AI, kita menggunakan Magic Studio ini. Atau langsung aja kita ke menu-menu yang tadi itu ya, yang ada 25. Kemudian, nah ini ya, ini satu-satu saya bahas ini ya, satu-satu saya bahas. Ini kan ada Magic Design, Magic Eraser, Magic Edit. Ini semuanya tadi sudah saya bicarakan Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini bisa saya comot-comot ya. Ini semua yang saya sampaikan di sini itu ngumpulnya ada di menu Magic Studio. Kalau ini saya stop share, saya ganti buka web ya. Saya ganti buka web. Share. Pakai screen bisa ya, tetap bisa ya. Saya agak nggak familiar kalau pakai Zoom ini. Pakai screen untuk share lainnya bisa ya. Share yang lainnya. Bisa, Bu. Saya. Bisa, Bu. Jadi kayak multitasking gitu loh. Jadi langsung diklik di Oke, tempat yang jadi lain. tetap share ini ya. Cuman ini saya minimize ya. Mana ini minimize-nya? Nggak minimize, tidak apa-apa. Langsung dicari yang baru. Bisa. Oh, ini kan Nah, saya itu mau, sudah, oh ini nih. sudah tampil YouTube-nya tuh, tadi. Bukan Pak, maksud saya ini saya mau masuk ke Canva-nya. Bisa nggak ya? So saya stop share dulu ya. Saya stop share, saya nggak familiar ini. Ini presentasinya masih kelihatan, Pak? Bu Neni sekarang yang tampak ini. Oh, nggak Oh, kelihatan berarti ya presentasinya ya. nggak tampak. Oke, saya share lagi. Bentar. Share screen. Ini kelihatan, Pak? Ya, Nah, ini kelihatan. sudah. Kanvanya kelihatan. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu. Ini kan fitur Canva ya. Saya pakai aplikasi. Kalau pakai browser juga sama, Bapak Ibu. Tinggal buka browsernya. Nah, ini Pak Bambang yang
tombol-tombolnya ini bisa nggak diminimize ya? Itu Nggak kan bisa ya? ngambang, Bu. Ngambang. Bisa digeser-geser itu. Iya, Bisa digeser-geser. bisa Ya, dipindah-pindah ya. Oh iya ya, ngambang kok dia, ya. saya taruh bawah, bawah saya taruh bawah ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa di sini. Buka di sini canva.com. Nah, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang tadi, Bapak Ibu. Itu fitur-fitur yang saya sebutkan itu sebagian besar ada di fitur Pro. Nah, kita nggak perlu pakai fitur Pro, Bapak Ibu. Tapi kita cukup login di Canva-nya pakai akun belajar ID. Ya. Jadi kalau menggunakan akun belajar ID itu sudah sama dengan fitur Pro. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya akun belajar ID, fitur Pro itu dijual murah banget di Shopee Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berselancar di Shopee sampai 10.000, mungkin akunnya 5 ribuan mungkin ada ya yang Canva Pro. Tapi kalau saya cukup menggunakan ini. Kita login di canva.com, loginnya pakai belajar ID. Nah, ini di sini ini Magic Studio itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini kan halaman utamanya Canva. Ini saya pakai yang web ya. Halaman utamanya Canva ini Magic Studio-nya. Nah, Bapak Ibu seperti apa isinya Magic Studio bisa tinggal jalankan aja video ini ya. Di antaranya ada Magic Design, itu untuk mendesain template ya, tema sebuah presentasi, kemudian membuat presentasi. Cukup dengan ya teks saja nanti bisa muncul presentasinya. Magic Design for Video, ini juga gitu. Foto-foto berapa, kayak slideshow gitu ya. Kita punya foto beberapa, nanti dibuatkan video oleh Canva. Kemudian ini kan kalau ini yang gratisan ada Bapak Ibu yang versi Canva gratis. Tapi kalau ada gambarnya mahkota Pro, ini berarti harus pakai versi yang Pro ya. Ini Magic Write. Nah, Magic Write itu yang tadi itu Bapak Ibu saya sampaikan banyak sekali fungsinya ya Magic Write itu ya. Nanti kita akan bermain-main dengan Magic Write ini Bapak Ibu untuk membuat soal, bisa untuk membuat media pembelajaran, dia fungsinya sama dengan chat GPT ya. Fungsinya sama dengan chat GPT. Bahkan kalau nggak salah sudah versi 4 juga untuk yang update yang sekarang ya. Kemudian ini juga AI semua Bapak Ibu. Nah, ini ada gambarnya Pro. Berarti hanya bisa di versi yang Pro ya. Ini transform your content. Ini Tes, meresize, mengubah tes. dari PPT menjadi dokumen, dari dokumen menjadi PPT. Tadi sudah saya sebutkan ya. Ini yang Magic. Nah, Magic Animate itu juga ini saya sering pakai ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat presentasi itu udah nggak pakai mikir. Presentasinya kita klik aja page animation-nya pakai Magic Animate ini. Cukup ngeklik sekali nanti semuanya sudah ini presentasinya sudah animasinya sudah nempel ya. Lambangnya itu seperti ini, bintang-bintang ini ya. Ini asisten Canva-nya. Kemudian Magic Mode ya, Magic Mode itu mengubah gambar ini jadi seperti ini ya. Kemudian selain itu, nah ini text to video, text to image, seperti yang saya sampaikan tadi, ini mirip Bing Image Creator untuk gambarnya, text to image. Kalau text to video seperti Runway, Bapak Ibu ya, membuat atau Leonardo ya dari jadi video. Kemudian, nah ini yang ada di gambar, fitur gambar. Nanti kita demokan ya yang ini ya. Ini Magic Edit, tasnya diganti bentuknya dengan kita mengetik mau jadi tas seperti apa. Kemudian ini Magic Grab mengambil gambar. Ada Magic Text juga mengambil teks. Nah, seperti ini Magic Expand. Ini kan cuma separuh orangnya. Nanti oleh Canva jadi seluas layar ini. Seluas layar ini mungkin orangnya juga bisa sampai ada punya kaki Bapak Ibu. Keren pokoknya ya Canva AI ini ya. Nah, kira-kira itu yang akan kita eksplor. Langsung kita mulai membuka Bapak Ibu di PPT saya ini yang bagian nanti yang ini Bapak Ibu sudah pelajari ya sama dengan yang saya sampaikan tadi ya. Ada magic apa pengeditan ajaib ya, magic ajaib, magic design, magic macam-macam. Pokoknya namanya magic magic Bapak Ibu ya. Atau ajaib kalau bahasa Indonesianya ajaib. Ini sudah saya buatkan lengkap. Nanti kita langsung praktek aja ya karena ini kan waktunya sangat pendek ya. Bapak Ibu scroll yang paling belakang, paling bawah. Ini contohnya ya. Contoh-contoh yang saya buat dari Canva AI.
Saya mau buat yang pertama ini Bapak Ibu. Ini diklik. Kalau PDF juga bisa kok ini ya. Coba diklik. Ini ada di Habitat. Nah, Bapak Ibu tinggal klik edit template. Jadi saya nanti Bapak Ibu langsung masuk ke Canva-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau saya defaultnya pakai apa ini? Microsoft Edge ya. Masih kelihatan ya ini ya. Layar saya masih kelihatan ya. Ya, masih. Masih ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya klik, Bapak Ibu klik tadi, kemudian nanti ini edit template-nya. Jadi Bapak Ibu saya kasih banyak itu, banyak template ya, banyak khusus untuk kita yang ada di sini sekarang ya. Jadi ada template-nya. Nah, ini Bapak Ibu ketika di edit template ada notifikasi seperti ini. Apakah kita tetap memakai browser atau menggunakan aplikasi? Ya, jadi your computer has the Canva app installed. Do you want to open this design in the app? Kalau iya, ini nanti dia langsung pindah ke web, ke apa? Ke aplikasi. Tapi kita pakai yang web aja ya. Jadi saya no thanks. Nah, ini contohnya. Coba ini saya presentkan. Ini saya presentasikan. Seperti apa sih contohnya? Nah, karena ada suaranya Bapak Ibu. Yang muncul Nah, itu, oh, Pak jadi Edi. ini text Pak to Edi saya mute speech. dulu ya, mute dulu ya, Pak Edi. Text to speech nih Bapak Ibu. Jadi kita cukup nulis habitat bla 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 ini. Canva yang bekerja jadi suara tadi. Satu slide lagi ya. Nah, kalau yang kelemahannya, kalau pakai pakai to speech ini, kalau belum selesai kita langsung next, nanti suaranya numpuk Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat ini saya geser lagi ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ada soundnya, ada suaranya. Sehingga kalau kita klik nanti bisa kita pitch sinkron ya, disinkronisasi. Sehingga suaranya itu satu set dengan yang lainnya nggak sama. Kayak ini misalnya ini berapa ya? Ini 10,3 ya. Kalau yang ini 22,7 karena panjang. Kalau yang ini 25,02. Coba ini saya present lagi. Jadi kita harus sampai selesai, suaranya baru next atau back. Tapi kalau kita langsung next back, nanti suaranya jadi numpuk-numpuk. Karena kita lihat di bawah ini ya, ini soundnya ya. Nah ini nggak mau karena yang tadi belum selesai. Jadi harus satu persatu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita bermain-main di sini ya, sambil mengedit gambarnya ya. Bapak Ibu didesain sebetulnya ketik aja ini ada gambar bintang ini, ketik kata kuncinya. Nah, ini kan ada ya. Yang ini saya taruh bawah lagi. Oh, saya buka apa ini? Nah, ini ya. Ini saya tutup dulu aja. Saya tutup dulu. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai baru. Ini juga. Oh, ini aplikasinya. Kita tadi pakai di sini ya. Canva.com. Kita buat baru. Create design ya. Bapak Ibu saya nggak menyampaikan dari awal kanvanya seperti apa ya karena ini adalah sebetulnya webinar kita itu tergolong tingkat advance dengan asumsi Bapak Ibu sudah terampil menggunakan Canva. Minimal bisa membuka Canva dan sudah login dengan akun Belajar ID. Itu aja syaratnya Bapak Ibu ya. Kita mulai ya. Jadi kita mau membuat presentasi tadi ya, contoh satu ya. Ini tinggal klik presentation yang 16:19. Kemudian kita manfaatkan magicnya ya. Ini tetap di sini aja. Magicnya ini kata kunci ya. Kita ketikkan aja habitat ya. Tadi ada kita ketik habitat. Nah, ini muncul di sini.
ada habitat animal dan lain-lain. Kalau yang saya punya tadi itu saya pakai yang ini. Kita klik di sini, kemudian kita apply aja ya. Kita apply all. Nah, ini muncul di sini. Kita tunggu dulu sampai nggak ngeblur. Nah, kalau kita lihat, nah masih bahasa aslinya, bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Bahasa aslinya bahasa Inggris. Saya jadikan yang ya. Dia kan masih bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Kita akan menggunakan, jadi campur-campur Bapak Ibu ya, fitur Canva yang ada di sini. Yang awal-awal tadi ada 25. Nah ini ya, fitur Canva ini akan kita coba sekarang. Yang pertama, karena ini bahasa Inggris, ini kalau dipresentasikan ya nggak ada suaranya Bapak Ibu, beda dengan yang tadi. Contohnya ya, nggak ada animasinya juga ya, cuman polosan ini. Nah kan polosan. Sekarang kita akan mendesain ini dengan menggunakan text to speech, kemudian kita animasi, ya kita custom. Pertama kita gunakan, kita akan menerjemahkan dulu kan ini bahasa Inggris ya, karena Canva itu kan memang universal Bapak Ibu ya, dan yang kreatif itu memang banyak orang luar ya, sehingga kalau kita butuh apa untuk pembelajaran itu kita ketikkan kata kuncinya tadi seperti contohnya klik desain, kemudian kata kuncinya apa nanti kita tinggal pilih. Nah, sekarang kita akan menerjemahkan semua slide. Ada berapa ini? 11 ya. Caranya bagaimana? Kita lari ke aplikasi. Kebetulan saya di sini sudah ada karena sering saya gunakan ya, jadi sudah nempel di sini. Kalau belum, klik apps yang di sidebar paling kiri ini, apps ini ya. Kemudian di sini ketikkan translate. Nah, translate gitu aja. Nah, ya. Dan muncul translate now karena saya sudah ada Bapak Ibu ya. Kalau belum ada nanti muncul translate-nya ya. Translate now. Ini bukan yang ini. Translate yang ini Bapak Ibu, yang biasa saya pakai yang ini. Jadi translate gitu aja ya. Karena saya sudah nempel, jadi langsung di sini. Kemudian pilih dulu bahasanya. Ini kan bahasa Inggris. Mau kita ganti ke bahasa Indonesia. Tadi ini pilih link bahasanya Indonesian. Language-nya ya, Indonesian. Dengan catatan Bapak Ibu, kalau kita mau bermain-main yang lebih advance, Canva-nya itu pakai yang bahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kadang nggak ada nih fitur-fiturnya ini. Jadi kita pakai Canva yang universal. Sininya apa kalau bahasa Inggris? Di sini tulisannya bahasa Inggris, resize and magic suite ya. Kemudian ini share, ini present, tampilan, tampilkan itu ya, present. Jadi jadinya ini bahasa Inggris semua ya. Jadi ini kita mau terjemahkan. Kemudian, nah, terjemahannya bagaimana? Kalau kita mau menerjemahkan seluruh halaman, defaultnya memang translate page. Jadi nanti semua halaman ini akan diterjemahkan langsung. Tapi kalau kita cuma butuh satu-satu, nah kita pakai yang ini. Select text from current page. Jadi halaman yang aktif. Current page itu halaman yang aktif. Ya. Jadi kita pilih translate page. Nah, sebelum kita menerjemahkan, tone of voice-nya ini kita nanti bisa pilih Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia itu kita bisa pilih ya ini ya. Kalau kita pakai original, sementara kita pakai original dulu. Tapi sebelum kita translate, ini berapa halaman? Slide-nya tadi 11 ya. Bisa di sini kok. Nah ini ya, ada 11 page ya. Kita klik dulu setting. Nah, defaultnya itu duplicate page when translating. Artinya, kalau kita biarkan ini tercentang, nanti satu slide bahasa Inggris, slide berikutnya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, slide bahasa Indonesia. Mengganggu sekali. Jadi ini kita uncheck. Ya. Kemudian reduce font size to fit. Nah, ini penting karena kan tulisan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu kan nggak sama Bapak Ibu ya. Ini bisa kita aktifkan. Kalau sudah kita kembali ke translate.
Kemudian kita pilih tone of ini apa namanya? Voice-nya ya. Ini pilih otomatis detect ya bahasa Indonesia ya. Hari ini pindah ke atas, mengganggu. Ini kemudian kalau sudah kita klik translate. Saya ulang ya. Jadi pilih bahasanya Indonesia. Translate-nya yang ini ya. Translate. Gambarnya seperti ini ikonnya. Kalau belum ada munculkan lewat chat ya. Kalau sudah ada memang dia defaultnya langsung di samping. Pilih bahasanya. Jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain-lain Bapak Ibu nanti bisa coba-coba ya. Kemudian tone of voice opsionalnya ini biarin aja defaultnya. Pilih translate page kalau semua halaman ke translate. Ini maksudnya page current page-nya 8, tapi ini semuanya kan ada 11 ya. Kemudian jangan lupa settingnya. Duplikat page-nya itu di-uncheck. Supaya nanti enggak satu slide bahasa Inggris, slide berikutnya bahasa Indonesia. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah kita translate. Nah, ini translate dulu, kita tunggu. Lah, adalah sudah bahasa Indonesia kan? Terima kasih. Oh, tadi kok ini belum ya? Oh, saya current page tadi ya. Ntar saya refresh lagi. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini kan belum ya? Kita translate lagi. Translate page. Ini Indonesian. Settingnya ini saya hapus. Ini saya biarin ya, saya hapus. Terus apply to page-nya. Tadi saya keliru Bapak Ibu ini ya, belum ya. Apply to page ini pilih all. Nah, semua sampai halaman 11 ini. All page. Tadi baru halaman yang ini aja ya. Ini saya klik semuanya dan berarti all page. Jangan lupa ini ketutup ini tadi Bapak Ibu. Jadi nggak kelihatan. Terus ini jangan dicentang. Udah itu aja. Kalau sudah semua halaman 11 ke bahasa Indonesia kita translate. Nah, kita translate Bapak Ibu. Oke, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, sudah bahasa Indonesia. Teneng ya. Keren kan Canva ini? Loh, sudah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Perlu satu-satu slide kita terjemahkan ya. Baik, itu translate. Itu translate. Sekarang kan kalau kita tampilkan, misalnya kita present yang ini, slide kedua. Nggak ada animasinya Bapak Ibu ya. Masih desain yang gambar yang tidak beranimasi. Sekarang kita akan menggunakan Magic Animation. Nah, fitur Magic Animation-nya ada di sini ya, di Resize and Magic Switch. Ini kalau mau merubah dari presentasi ke ini ke dokumen ya. Ini caranya bagaimana? Sekarang kita supaya muncul fitur, sebentar ini saya turun ke tadi. Supaya muncul fitur animasinya, ini kita klik satu, nah kan muncul animate-nya. Kalau masih animate gini berarti memang belum ada animasinya. Ya, supaya gambarnya ini semua beranimasi, tekan Ctrl A. Jadi diseleksi semua. Saya ulang ya. Klik salah satu, lalu di keyboard kan Ctrl dan A. Nah, baru kita pilih animate. Setelah di Ctrl A, diseleksi semuanya, kita animate. Nah, Bapak Ibu bisa manual di slide itu pakai yang ini langsung. Nah, tinggal pilih-pilih. Tapi saya mau langsung aja semuanya sehalaman ya. Tinggal pilih ini, page animation. Nah, setelah page animation, aktifkan Magic Animate ya. Kalau Bapak Ibu pakai yang versi gratis nggak ada ini Bapak Ibu ya. Saya klik Magic Animate, kita tunggu proses. Nah, tinggal milih. Ini modelnya seperti ini. Kalau boot seperti ini. Profesional seperti ini. Kepotong ya gajahnya ya. Kemudian energetik gini. Ini kayak apa ya yang bagus ya?
elegan kepotong, playful enggak, energetik juga enggak. Misalnya ini bebas Bapak Ibu ya mau pilih yang mana ya. Misalnya saya pilih yang ini aja, groom. Nah, nanti di sini saya tarik lagi ke atas. Nah, di sini ada remove magic animation. Ya, ini berarti semuanya sudah bisa beranimasi. Kita lihat atau sudah ada animasinya. Coba kita buktikan. Kita present. Nah, ya kita next lagi. Loh, sudah animasi semua. Slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Loh, Bapak Ibu, animasinya seperti ini. Langsung dibuatkan animasi. Cuman kelemahannya kalau back, nggak muncul animasinya. Harus next. Ini ya tanda panahnya ya. Ke kiri itu back, kalau ke kanan itu next. Nah, ya, itu atau fitur yang keberapa ini ya? Magic Animation. Nah, sekarang saya mau mendesain gambar ya. Misalnya gambar ini definisi. Jadi ini saya duplikat dulu aja. Kalau duplikat bisa ya Bapak Ibu ya. Duplikat itu ngopi tapi sama persis yang ini. Duplicate page. Nah, supaya nggak hilang yang tadi ya. Sekarang kita akan edit image-nya. Nah, begitu diklik, begitu diklik, ini saya pindah lagi ke atas. Ini sudah saya pilih desain. Ini ya, begitu diklik, ini kita pilih edit image. Di sini muncul fitur edit image-nya. Nah, Bapak Ibu nanti dicek apakah hanya ada background remover itu berarti yang versi gratis. Kalau versi yang berbayar ada Magic Eraser, Magic Grab, Magic Expand dan lain-lain. Tapi kita lihat di sini, ini kan satu-satu Bapak Ibu ya. Berarti ini sudah bukan satu gambar ya. Coba ini kalau itu saya sniping dulu ya. Saya sniping biar jadi satu gambar. Misalnya ini gambar ini. Nah, terus saya taruh di gambarnya ini. Oops. Aduh, mana ini penghapusnya? Nah, ini saya pilih new tab kosong. Saya pastekan di sini. Ini karena saya nggak pakai ini ya, nggak pakai yang aplikasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini gambarnya. Kita lihat, kalau ini kan menyatu, loh nggak bisa apa namanya gambar-gambarnya itu nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sudah ke-grab ini, sudah bisa diambil ini gambarnya, sudah dipindah-pindah ini gambarnya ya. Ini gambar itu bisa dipindah-pindah. Kalau ini kan jadi satu. Nah, sekarang kita menggunakan fitur edit edit image ya. Canva AI-nya di edit image. Kita klik gambarnya, misalnya ini saya taruh di sini di ujung kiri, kemudian edit image. Nah, expand ya, biar jadi satu slide, tapi proporsional. Pilih yang ini, Magic Expand. Jadi kita klik gambarnya, edit image, Magic Expand. Ini pilih freeform aja. Wah, ini kok nggak aktif ya? Atau wall page? Oh, wall page ya. Wall page ya. Pilih ini, kemudian diklik Magic Expand. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nanti ada pilihannya 4 itu Bapak Ibu. Kita mau pakai yang mana? Dikasih 4 gambar. Ini Magic Expand. Jadi gambar yang kecil jadi full full page, full slide ya. Karena dia nanti nyiapkan 4. Nah ya. Jadi seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, ada pilihan macam-macam Bapak Ibu sampai 4. Nah, kita mau pilih yang mana? Kita tunggu ya sampai selesai. Nah, kita bisa pilih yang ini atau pilih yang ini. Ya, span gambarnya jadinya. Kita pilih yang ini atau mau yang ini. Nah, ini ada tulisan nggak karu-karuan Bapak Ibu. Jangan dipakai ya.
Misalnya saya mau pilih apa ini ya? Pung ini ya, gambarnya kok jelek. Nah, saya pilih yang pertama aja ya. Kalau kita setelah dipilih yang mana dari empat ditawarkan tadi, kalau ini masih belum sesuai keinginan Bapak Ibu, generate lagi, generate new result ya. Sebenarnya saya sudah cocok dengan yang ini, sudah yang ini aja. Klik dan nah, jadi ini gambarnya. Tuh, Bapak Ibu ya, magic apa tadi? Ini saya hapus saja. Oh, ya, kita. Saya buat. Jadi ini tadi magic expand ya. Jadi diekspansi gambarnya ya. Kemudian sekarang nyupik lagi yang tadi ya, gambar yang masih yang gambar ini ya. Gambar ini kalau diekspansi kan jadi seperti ini ya. Seperti ini ya gambarnya ya. Kita mau coba lagi yang lainnya. Fitur image Canva image-nya, magic image ya. Yaitu kita mau ini kan ada teksnya ya. Saya mau pilih yang fitur ini, grab text. Jadi saya mau ambil teksnya aja. Caranya ini Bapak Ibu diklik grab text. Kita tunggu. Nah, ini teksnya sudah diambil ya. Kita pilih all text ya. Nah, all text lalu di grab. Ini klik itu berarti nanti kita mau klik satu-satu gitu ya. Tapi ini saya pilih all aja ya. Klik grab. Ini grab text. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Keren kan Bapak Ibu ya, cukup dengan Canva aja, nggak perlu kemana-mana. Kita sudah bisa bermain-main. Nah, kita lihat Bapak Ibu ini loh bisa dipindah-pindah loh, diambil, dicomot-comot bisa Bapak Ibu. Ya, keren kan Bapak Ibu ya? Dari yang di sini, sehingga kita bisa custom misalnya, ini mau dibesarkan ya hurufnya. Ini kan grup ya. Kita pilih satu ya. Ini mau dibesarkan hurufnya. Nah, di bold. Ini di sini, ini di bold. Sudah kita ngedit biasa seperti biasanya. Itu adalah fitur magic apa tadi? Grab ya, Grab text ya. Sekarang gambar ini saya mau ambil ininya, binatangnya ini. Apa ini? Kudanil ya, Bapak Ibu ya. Kudanil ini ya. Kita klik lagi di edit image. Kita klik edit image. Berarti kita mau ambil gambar. Kita pilih yang magic grab. Ya. Klik magic grab. Tadi kan grab text ya. Ini karena sudah hilang Bapak Ibu ya. Gambar apa yang mau kita ambil? Saya mau ngambil gambar ini. Misalnya. Dengan pakai di brush gini ya. Ini brushnya. Kemudian klik grab. Pak Bambang, saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Oh, 2.30 enggak apa. Sekarang Dua jam tiga 2 puluh ya. 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 Nanti WA aja ya. Ya, oke. Baik, Pak. Nah, kita lihat di sini. Ini sekarang udah nilainya loh. Bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Pedalnya pindah di sini sekarang. Artinya objek di gambar itu bisa dicomot-comot. Sehingga, sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya Pak Bambang, sebentar ya. Ya. Ini anak-anak ini Pak Bambang, sebentar. Saya sebentar aja. 1 menit. Mohon maaf, ada gangguan. Ya. Nah, itu tadi fitur Magic Grab ya Bapak Ibu ya. Sekarang apa lagi ya? Ini image-nya saya mau cari gambar ya. Saya mau cari gambar lain. Saya mau taruh di tadi ini kita sudah
Magic Expand, Grab Text, Magic Grab, Magic Edit. Nah, ini yang pakai edit ini berarti mau diganti-ganti Bapak Ibu. Itu Magic Edit. Ya, kalau ini nggak kelihatan ya. Kalau orang gitu kelihatan ya. Tapi kita coba aja nggak apa-apa satu gambar ini aja ya. Yang mana ya? Yang sudah di-expand. Yang sudah di-expand tadi ada di... Oh, ini masih gambar. Yang ini ya. Ini saya expand manual. Expandnya manual kan seperti ini Bapak Ibu ya. Tadi nggak perlu sebetulnya. Saya sekarang mau ngedit thumbnailnya ini Bapak Ibu ya. Kita pilih ini. Magic Edit. Nah, ini nanti misalnya ini kita ganti ya. Ini kita yang mau diedit kan thumbnailnya ini. Kita mau seleksi dulu pakai brush ya nyeleksinya. Kalau brushnya kurang besar, kurang kecil digeser-geser ini Bapak Ibu ya. Hanya ini saya seleksi dulu. Mau nggak nanti ini jadi thumbnailnya saya ganti binatang lain. Nah, ya. Kira-kira seperti ini ya. Kemudian describe your text. Nah, ini misalnya jadi kuda. Mau nggak ya ini jadi kuda ya? Kuda. Coba kita generate. Maaf Bapak Ibu agak berisik. Ini anak-anak baru selesai kegiatan ulangan ya. Semoga mau ya. Ini saya biasanya orang. Bajunya yang saya ganti-ganti. Loh, nggak mau ini Bapak Ibu ternyata. Gambarnya jadi begini. Ya. Saya carikan gambar yang orang aja ya. Saya carikan gambar yang orang. Jadi saya ambil aja ini. Wah, jadi berisik di sini Bapak Ibu. Paling 15 menit ini berisiknya ini. Ini sudah dulu. Ya undo ya. Saya cari di elemen ini. Nah, kebun binatang gitu ya. Kebun binatang yang ada orangnya. Kebun binatang. Coba seperti apa gambarnya. Oh ini sebentar. Saya pakai new tab lagi. Ini ya, yang foto aja. Yang foto yang ada orang. Nah ini. Yang ini ya. Saya taruh lagi ke atas. Bapak Ibu suara saya masih terdengar ya. Ini agak berisik di sini. Nah ini Masih, ya. masih. Ini Ya, masih terdengar ya suara saya ya. Ini ya, anaknya kan jelas. pakai baju seperti ini ya. Sekarang saya mau expand dulu, terus saya ganti bajunya ya. Caranya ini diklik. Biasa kan kalau saya taruh di pojok kiri bawah Bapak Ibu sehingga expandnya cantik ya. Tapi ya nggak apa-apa sih taruh tengah. Tapi saya sih biasa pakai saya taruh di pojok kiri bawah ya. Edit image, saya expand dulu biar penuh di wall page gitu ya. Magic expand. Mohon maaf Bapak Ibu berisik anak-anak barusan keluar ini. Bisa ya Bapak Ibu ya, bisa ngikutin ya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa di chat ya. Di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Ya, Nanti bisa di kolom chat ya. Nah, Pak. ini sudah di-expand. Saya mau pilih yang mana ya ini? Ini ada dua ini. Ini kok jelek gini horor. Kalau yang ini jelek juga. Biasanya yang pertama memang. Yang pertama ini yang bagus. Nah, ini kan yang bagus ya. Saya pilih ini aja ya Bapak Ibu ya. Kalau hasilnya ini kurang cantik, Bapak Ibu klik generate. Generate new result ya. Saya pilih gambar ini aja. Nah, sekarang sudah terekspand satu halaman dengan proporsional Bapak Ibu. Kalau saya tadi narik ngedrag itu enggak proporsional image-nya. Ya, sekarang mau saya ganti nih ya, saya contohkan ya. Ganti bajunya si anak ini. Edit image, berarti magic edit. Nah, kayak tadi kita brush dulu. Yang mana yang mau kita ganti? Ini kan bajunya ya. Bajunya anak ini ya. Jadi kita ganti bajunya anak ini. Nah, kemudian deskripsikan ya. Mau diganti seperti apa? Gadis kecil
kecil menggunakan baju merah dan celana atau rok ya, celana jeans warna biru. Coba istimewanya juga, Canva itu sudah mengenal bahasa Indonesia. Walaupun ini semuanya bahasa Inggris, dia tetap bisa Bapak Ibu. Kita bisa menerjemahkan ya. Coba ini saya generate jadinya nanti seperti apa. Klik. Nanti kecilnya aja gambarnya. Kita lihat, kita tunggu Bapak Ibu. Pilih ini. Kita tunggu ya, agak lama ini memang Bapak Ibu. Lu lah kok jadi gadis kecil gini. Nah, yang tadi, nah, gadis kecil menggunakan baju merah dan celana jeans warna biru. Ini namanya prom, ya. Promnya ini bisa begitu kita blok, ya. Kalau kita misalnya nggak suka ya, prom ini kita blok nanti muncul di sini. Rewrite with Copilot atau tekan ALT di keyboard. Nanti akan dibuatkan prompt yang bagus oleh Copilot. Copilot itu sama dengan ChatGPT miliknya Microsoft. Karena saya kan pakai Windows-nya kan ini pakai Microsoft ya. Kita coba aja seperti apa. Nah, ini loading Microsoft-nya. Nanti dibuatkan. Kan ya Bapak Ibu ya. Microsoft ikut buatkan di sini. Ini masih proses. Kalau kita sudah cocok, ya sudah kita pilih. Tapi misalnya kalau nggak cocok, di blok aja nanti muncul copilotnya dengan catatan Bapak Ibu punya akun Microsoft. Kalau nggak punya akun Microsoft, ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal tinggal di ini aja ganti regenerate lagi ya. Saya tutup aja Bapak ya kelamaan. Misalnya ini ya, saya pilih yang ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini nggak gadis ini ya. Nah, kalau ini masih masih boleh. Jadi ini generate again kalau nggak cocok atau ini di blok. Di blok nanti muncul ini rewrite with Copilot. Cuma lama ini. Koneksi saya nggak bagus Bapak Ibu. Kebetulan pas koneksinya agak error ini Bapak Ibu ya. Nah ini rewriting. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Saya stop generate aja ya. Seorang gadis kecil mengenakan baju merah dan celana jeans biru. Tadi kan saya gadis kecil gitu ya. Ini saya replace. Setelah muncul oleh Copilot, di-generate oleh Copilot, AI-nya Microsoft, namanya Copilot, di-replace. Nah, ini jadi gini, kemudian generate again. Nah, nanti seorang gadis kecil. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Saya ingin menunjukkan Canva asisten habis ini Bapak Ibu. Semoga waktunya cukup ya. Mohon maaf agak berisik di sini Bapak Ibu. Gak muridnya, gak gurunya ini kebetulan habis ulangan jadi ramai Bapak Ibu ya. Dan kebetulan internet saya juga kurang bagus ini. Atau saya cancel aja ya ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini koneksi saya Bapak Ibu. Nah, ini jadikan lebih cakep ya. Ini seperti ini atau ini. Nah, ini nggak cocok ini ya. Ini naik atas gitu ya. Atau yang ini ya. Atau yang ini. Nah, kalau sudah misalnya yang ini kalau sudah cocok ya sudah klik dan nanti gambarnya jadi seperti ini. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya mau memanfaatkan Canva Asisten. Canva Asisten itu yang mana sih? Canva Asisten itu yang bintang-bintang ini loh Bapak Ibu. Ini Canva Asisten. Kalau di fitur editornya ya. Tapi kalau di home semuanya ngumpul di sini. Ini kan ada gambar bintang-bintang. Ini magicnya ya, Canva Asistennya. Kita ke sini lagi ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Ini kalau diklik nanti akan muncul di sini. Kalau nggak ada, ini apa aja yang ada di sini? Karena ini gambar ya. Nah ini nggak, karena kita kan nggak ngeteks ya. Kita search aja di sini. Nggak muncul magic writer-nya. Magic atau tulisan ajaib kalau pakai bahasa Indonesia ya. Magic writer. Nah ini. Nah, magic writer.
Nah, saya ulang aja, saya refresh lagi aja. Biasanya langsung muncul. Ini ya, misalnya definisi ini. Oh, ini yang gambar. Nah, ini ya, saya mau kasih teks di sini Bapak Ibu ya. Tinggal ketik di sini. Ya, magic writer-nya kok sembunyi ini nggak muncul. Atau yang kosongan ya, yang saya coba buat kosong aja. Nah, di sini klik. Nah, ini loh Magic Write ya. Magic Write kok bukan Magic Writer. Tadi nggak mau muncul karena kita ngekliknya gambar. Jadi Pak asistennya ini adalah menu-menu gambar. Semua yang ada di sini menu-menu gambar. Ini muncul di sini Canva Assistant atau di edit image sama Bapak Ibu ya. Sekarang saya ganti tadi yang ini ya. Yang kosongan ini ya. Misalnya saya mau membuat soal, Bapak Ibu ya. Mau membuat soal, kan guru tuh pekerjaannya buat soal, buat modul, ya. Kemudian buat media. Sebenarnya tiga itu Bapak Ibu. Tapi sekarang dengan teknologi yang sekarang, dengan kurikulum Merdeka itu jadi macam-macam tugas guru. Di antaranya harus membuat sinyata, ya. Di antaranya harus membuat modul ajar yang rumit ya, RPP yang rumit. Ini sekarang saya mau memanfaatkan Magic Write ya. Jadi diklik aja tulisan ini, kemudian klik Magic Write. Nah, sudah. Misalnya saya mau membuat soal ya. Bapak Ibu promptnya dalam membuat soal itu tulis aja sejelas mungkin. AI itu pinter, tetapi culun Bapak Ibu, masih polos. Jadi dia harus kita jelaskan secara detail. Kita mau buat apa? Contohnya ya, buatkan saya, ini promptnya Bapak Ibu ya, soal fisika untuk SMA kelas 11 topik gerak parabola. Ini diperjelas lagi. Buatkan saya jumlahnya 2 soal. Misalnya soalnya juga diperjelas. Soalnya misalnya apa ya? Pilihan ganda dengan 2 jawaban benar untuk mata pelajaran fisika. Nah, jadi harus detail Bapak Ibu. AI itu pinter tetapi culun. Jadi kita membuat soal itu harus detail. Contohnya ini ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Buatkan saya 2 soal pilihan ganda dengan 2 jawaban benar untuk mata pelajaran fisika, fisika untuk SMA atau fisika SMA. Ini saya hapus saja kelebihan untuknya. Kelas 11 dengan topik gerak parabola ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Klik generate. Nah, sebuah bola dilemparkan bla 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 bla. Nah, ini jawaban benarnya sudah ada kuncinya. Kita nggak susah-susah Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kita nggak cocok dengan soal ini, klik retrace, ulang. Tapi kalau kita, oh iya sudah bagus ini, ya ini dia dijawab. Tuh, kan tadi saya minta tolong buatkan saya 2 soal pilihan ganda. Dia jawab tentu. Berikut adalah 2 soal pilihan ganda dengan 2 jawaban benar. Nanti kalau Bapak Ibu mau buat model-model soal yang lain, yang macam-macam itu, ya tinggal dijelaskan aja di promnya. Prom itu ini perintahnya ya. Ini saya misalnya sudah cocok gitu ya, tinggal di-insert. Nah, sudah nempel di sini Bapak Ibu, tinggal kita atur. Ini misalnya seperti ini ya. Kemudian, nah ini yang ini nggak dipakai. Ya, kita buang aja ini. Nah, langsung ini soal nomor 1, ini soal nomor 2, gitu ya. Kemudian ini sudah biasa, edit biasa Bapak Ibu. Ini klik, ini untuk mengedit jenis hurufnya. Misalnya kita pakai jenis huruf. Ini kan bawahnya Arimo ya. Coba Siger ini seperti apa? Siger. Nah, seperti ini. Kemudian
kita perbesar. Inilah Magic Write. Nah, kalau kita nggak puas, Bapak Ibu dengan ini kita blok ya, kita blok, kemudian Magic Write kita tampilkan. Nah, ini kita tampilkan Magic Write-nya di rewrite, diulang ya, rewrite. Nah, klik rewrite. Nah, ini nanti akan diubah lagi. Ini contoh satu. Jadi kalau kita membuat media pembelajaran atau membuat soal atau membuat modul ajar, pokoknya butuh materi, butuh konsep, pakai aja Magic Write Bapak Ibu ya. Is new improving, please check. Nah, sudah ya ini ya. Nah, ini sudah beda Bapak Ibu ya. Sudah beda ya dengan yang tadi ya. Saya nggak memperhatikan. Ya, itu Magic Write ya. Sekarang kita satu lagi Bapak Ibu. Nah, supaya yang seperti media saya tadi ya, ada suaranya ya. Ini ganti-ganti sudah. Jadi kita pakai aplikasi yang namanya text to speech ya. Jadi kembali lagi mana yang banyak tulisannya ya. Nah, ini ya habitat terestrial. Kita ke apps. Ketikkan aja di sini text to speech. Nah, ini ya, kan saya pernah buka ya, jadi langsung muncul. Text to speech. Pilih yang ini Bapak Ibu, yang warnanya kuning ini. Biasanya yang direkomendasikan itu ada di kiri atas. Ya. Ini saya klik. Nah, kita lihat di sini ini yang akan kita pakai ya. Ini judulnya Habitat. Copy aja Bapak Ibu di blog, di copy, taruh di sini. Ya, hi, nice to meet you. Nah, kemudian di enter, biar ada jeda. Terus teksnya ini. Ini diklik aja Bapak Ibu langsung dia terseleksi semua ya. Diklik di tengah-tengahnya langsung terseleksi semua. Ini di copy, masukkan di sini. Ctrl V gitu aja sudah nempel ya. Ini maksimal satu kali bicara itu 2000 karakternya. Ini kita cuma 317. Nah, setelah jadi caranya teks yang akan dibicara yang jadi omongan ngomong gitu Bapak Ibu ya. Itu kalimatnya ditaruh di sini. Dan kita pilih bahasanya Indonesia. Iya, iya, ABCD. Nah, ini Indonesian. Kemudian voice-nya kita pilih cewek ya. Saya karena cewek, saya sukanya ya yang cewek. Vivi apa ya? Yang Yani, coba saya yang Yani premium, female premium. Gak tahu seperti apa suaranya. Nanti kita dengarkan. Speednya, volume, speed, pitch ini bisa kita atur, ya. Sementara by default aja, jadi supaya ekstra soft, volumenya dan lain-lain nanti Bapak Ibu explore ya. Kita dengarkan dulu preview speech-nya. Wah, suaranya enak ini, empuk Bapak Ibu ya. Nah, berarti kita pilih ini aja. Ini kok ada di sini sih. Klik create audio ini ya, yang ungu ini ya. Kita klik. Nah, kita dengarkan suara tadi. Nah, sudah muncul ini. Nah, ini kan sepanjang ini ya. Dan slide ini hanya 4,2 detik. Tapi ini panjang kalimatnya ini. Nah, biar sinkron sebenarnya kita bisa pakai BitSync. Tapi kan karena cuma satu. Ini aja Bapak Ibu yang kita panjangkan. Bentar, ini saya pindah ke sini lah. Ini diedit, dipanjangkan. Bentar, ini nggak mau ya. Ini saya perbesar dulu. Ini coba langsung saya turunkan. Klik ini audionya, coba kita bitsin ya. Bitsin dengan slide ini. Hasilnya seperti apa ya? Kita sinkronisasi.
Ya kalau banyak banyak sound enak Bapak Ibu. Jadi dia ngatur-ngatur sendiri posisinya di mananya. Nah, ini kan masih 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 kelewatan ya. Masih kelewatan kan. Tadi habitat teritorial aja yang ini. Ini saya geser ini Bapak Ibu ini nggak muncul ya. Itu gesernya mana ini? Slide-nya ini waktunya diperpanjang. Apa di sini ya? Coba ini kita, pasti nanti jelek ini Bapak Ibu. Kan di sini pindah ke sini ya. Biasanya bisa lah Bapak Ibu ini digeser slide-nya ini nggak mau sekarang ya. Nah ini. Ini kalau share screen kelemahannya begini. Karena ini nggak nyambung, ini nggak match. Ini tadi yang ini ya. Habitat yang ini ya. Coba kita dengarkan ya. Kita present dulu barangkali nanti kita bisa. Ini saya geret aja Bapak Ibu yang slide khusus yang ada suaranya ini. Sesuai dengan soundnya. Nah, ini kalau tidak diklik ya bisa ya manual secara manual. Tapi kalau kita mau buat video, ini harus disinkronkan supaya slide ini antara slide yang tampil dengan soundnya itu nyambung. Nah, biasanya saya geret ini kok nggak muncul ya. Muncul. Biasanya di sini ada tanda panah tinggal digeret aja Bapak Ibu. Nah, nggak muncul ini kan. Mana ini yang geretnya ini. Tapi kalau ditampilkan presentasi manual bisa. Tetapi kalau apa namanya, eh bentar, listriknya ini. Kalau mau dibuat video ini harus di bit sinkron ya, harus di bit sinkron. Di sini kemudian bit sinkron. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini nggak tahu ini kenapa kok nggak mau ya dipanjangkan durationnya ini, timernya ini. Timer duration. Nah mungkin ini ya karena nggak saya durasi tadi. Nah ini loh Bapak Ibu muncul ini. Ini saya taruh deret sepanjang ini. Sepanjang audionya. Nah, kalau ini cocok Bapak Ibu ya. Coba kita lihat lagi ya, kita dengarkan. Nah, ini nanti sampai bicaranya habis, kalau kita buat video baru dia pindah. Tapi kalau manual kan kita tinggal nunggu aja suaranya habis. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Keren kan Bapak Ibu kan saya ini. Tinggal nambah-nambah aja Bapak Ibu ya. Jadi pakai manfaatkan fitur text to speech. Ini Pak Bambang bagaimana? Masih ada 3 menit. Ini kita belum tanya jawab. Halo? Ya, monggo. Mungkin mungkin nggak ada pertanyaan, Bu. Ya, selesaikan materinya aja berapa menit lagi gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan Ya, saya lanjut ini ya. Saya lanjut. Nah, ya, ya, contoh yang lain ya. ya Saya, mungkin 5 menit lagi aja enggak apa-apa. Nanti kan ada rekamannya biar dipelajari kembali. oke, ya Bapak Oke. Ibunya ini ada pertanyaan saya lanjut lagi ya. Kita lihat lagi presentasi yang ini, yang apa ini sudah semua. Ini sudah. Oh, ini video ya, video untuk nge-remover backgroundnya, background remover ya. Jadi sekarang saya buat lagi kalau mau ngedit-ngedit itu jangan pakai timeline Bapak Ibu ya. Jadi untuk geret-geret slide-nya pakai timeline. Timeline itu yang mode seperti ini. Kalau kita mau ngedit ini diklik aja. Nah, jadi seperti ini. Ini nggak pakai timeline ya. Sebentar saya tamannya saya tutup. Nah, sekarang saya mau cari video. Sebentar, mau saya hilangi backgroundnya ya. Koren pokoknya kan kayak ini.
Jadi di elemen, klik elemen, kemudian kita cari video apa ya? Kebun binatang. Topiknya kebun binatang ini ya. Nah, ini kita pilih yang ini aja, ada gambarnya gajah ini ya. Videonya, kok gajah apa ini? Harimau ya. Saya new ini aja ya, kosongan. Tinggal kita pilih, kita ini kata kuncinya ini AI loh Bapak Ibu. Kita ngasih kata kunci apa dia searching. Misalnya saya pilih ini. Ini videonya kalau saya play, oh lah kok nggak ada suara. Kok nggak ada suaranya ya? Cuman singa gitu aja ya. Nah, saya mau ambil singanya aja ini. Backgroundnya saya hapus. Kita lihat di sini kita klik videonya, kemudian pilih edit video. Nah ini background remove. Agak lama biasanya kalau video Bapak Ibu ini muter sampai penuh. Nah ini sudah hilang ya. Sudah hilang ini ya Bapak Ibu ya. Sudah hilang. Gajah apa harimaunya sudah nggak punya tempat ini. Nah ini video harimaunya sudah nggak ada backgroundnya. Nah, sehingga nanti kita bisa mendesain, mau kita tambahi background sendiri, kita pilih aja di sini misalnya hutan, video hutan gitu ya, hutan belantara. Nah, ini kita pilih yang video. Nah, misalnya si harimau ini saya taruh di hutan belantara. Misalnya di mana ya? Di sini aja ya. Nah, terus ini kita expand. Nah, kalau expand manual tuh gini Bapak Ibu. Lu kok hilang harimaunya? Ya, tinggal ini jadikan background. Video ini jadikan background caranya klik aja ini. Set video as background. Nah, harimaunya jadi di sini. Enggak kalau di slideshow tampilnya nanti seperti ini. Nah, ini harimaunya seolah-olah ada di dekat sungai ya. Itulah kecanggihan AI, Bapak Ibu. Baik, saya kira cukup ya nih Pak Bambang ini ya. Ya, ya Bu. Bapak Ibu nanti sudah saya siapkan di ini tadi presentasi saya juga sudah ada di ini ya, ini materi webinar ini ya. Sudah ada di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana mengeksplor tanpa AI untuk kebutuhan kita mengajar ya, baik itu membuat soal, membuat modul ajar. Kalau modul ajar desainnya ini grade-nya pilih yang dokumen, jangan pilih yang presentation ya. Kalau membuat video, mau membuat presentasi, pilih yang presentation nggak apa-apa ya. Saya kira itu mungkin yang lainnya sudah saya siap. Bapak Ibu bisa baca-baca dari panduan saya itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa saling ini ya, bisa ngechat aja, chat di grup. Nanti akan saya bantu jawab. Atau mungkin juga akan dibantu oleh Pak Oni dan Pak Edi. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan Bapak Ibu ya. Saya akhiri selamat siang menjelang sore. Saya kembalikan waktunya ke Pak Bambang. Saya stop share dulu ya. Saya kembalikan Ya, waktunya ke Pak Bambang. Terima kasih Pak ya, Bambang. ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi presentasi dari Bu Neni. Nah, ini saya pindahkan Ibu spotlight-nya. Ya. Pak Bambang pakai AI ini ya. Jadi, tapi ini karakter dari Bu, dari Zoom, bawaannya Zoom ini. Oh ada ya Ya, bawaannya ada. Zoom. Mungkin baru juga. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan materi oleh Bu Neni.
kita menjadi tahu bahwa Canva AI ini demikian banyak ya, bisa diistilahkan itu one stop solution ya Bu Neni ya. Iya. Jadi di AI saja itu sudah bisa beraneka ragam keperluan, tinggal Bapak Ibu menyediakan waktu, kalau mau pro pun juga menurut Bu Neni tadi tidak mahal ya, di Mahal ya. mana Di di Shopee Shopee ada mungkin murah ya meriah, 12 ribuan murah meriah. pelecehan. Atau kemarin ya, kemarin Pak Hendri juga nawari berapa gitu, artinya memang ya murah ya. Jadi artinya, Ya. tapi yang paling penting itu kesungguhannya Bu Neni. Jadi kalau media ada sebenarnya juga nggak mahal, lalu manfaatnya banyak, tapi kalau tidak ada kesungguhan dan minat yang tinggi, memang ya itu yang agak susah di situ. Jadi artinya piranti sudah banyak, tetapi kesungguhannya itu yang harus ditingkatkan. Untuk itu, Bapak Ibu kalau selalu mengikuti webinar dan diklatnya PKGI, insya Allah nanti akan selalu terasah dan Oke. terinspirasi, terpicu dan terpacu ini termasuk yang Iya. disampaikan oleh Bu Neni tadi. Ya. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau seperti biasa, kalau seandainya ada yang kurang jelas sedikit-sedikit itu nanti akan di-share oleh Pak Oni di grup. Jadi Bapak Ibu jangan keburu keluar dulu ya. Diselesaikan segala hak dan kewajibannya. Jadi kewajibannya apa ya? Menimba ilmu sampai tuntas, lalu haknya menerima sertifikat segera diunduh ya Bapak Ibu. Kadangkala itu 2 bulan itu baru tanya, Pak ini diklat yang 3 Juni, padahal sudah 2 bulan yang lalu Kita ya. lewat. Jadi untuk itu segera diunduh, disimpan di hard disk atau di print, nah itu jauh lebih aman dibandingkan dibiarkan saja di link di grup itu, kadang-kadang banyak trouble-nya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah sesi pemotretan. Monggo Pak Oni. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu, daftar radio sudah saya share. Seperti biasa di dalam link itu terdapat perangkat yang Bapak Ibu perlukan, ada pengembangan diri, kemudian ada undangan, ada materi yang tadi dari Bu Neni juga sudah ada. Foto-foto untuk kelengkapannya, tinggal video rekamannya. Rekamannya nanti malam gitu. Jadi silakan nanti diunduh setelah selesai Bapak Ibu perangkatnya, kemudian supaya nggak lupa, nggak hilang gitu ya. Tinggal sertifikat nanti Pak Ibu. Baik, untuk sesi foto silakan diaktifkan fotonya semua, kameranya diaktifkan. Bentar. Ya, wanti-wanti ya. Sampai izin. Oke, cukup. Pengembangan selesai. Ya, baik. Terima kasih Pak Oni, terima kasih Bu Neni dan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar pada kali ini. Dan kita beritahukan juga bahwa nanti tanggal 24 Juni kita juga menyelenggarakan diklat yang mendapatkan sertifikat 32 JP atau 8 poin. Informasinya sudah ada di grup ya, nanti akan kita share di grup kita ini juga. Sekali lagi kami atas nama panitia, saya, Pak Edi, Pak Oni, dan yang lain-lain, apabila ada yang kurang selama ini melayani Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar lagi sertifikat akan di-share oleh Pak Edi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, living. Sama-sama terima kasih Bapak Ibu.